Jadi dulu kata papa, waktu kecil dari umur aku 3 sampai 5 tahunan tuh, aku tuh sering hilang tiba-tiba. Tapi akhirnya tiba-tiba semua nyaksiin itu tuh kayak keluar kaki 1000 dari telinganya, sampai dari badannya kalajengking keluar. Terus Pak bentar lagi ada angin puting beliung kata Pak Jria. Terus Papa masih menganggap Pak Jria itu ya teman aku biasa aja gitu. Terus benar nyata gitu ya. Ternyata langsung terjadi angin puting beliung. Di situ aku kayak, wah ini nggak normal nih, kata kok dia bisa tahu. Berarti Bang, loji Freemason itu bagian dari satanik juga kah? Di Bandung itu adalah kota satanik terbesar ketiga di Indonesia. Kalau boleh Bunda simpulkan, ini leluhur Aini mempertahankan jiwanya Aini. Ini faktor, mohon maaf, anak bilang iblis ya Bang ya? Maksudnya iblis ini ingin astagfirullahaladzim. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol, khususnya Kalapunaholik, Opraskot, dan penonton setia Kalapuna. Ketemu lagi dengan Mongol, dan harapan Mongol, doa tulus Mongol buat semua yang menjadi subscribernya diberikan kesehatan, sukses lahir batin, dan jangan lupa tetap cintai orang tuamu. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat nice to meet you, kata anak Jaksel. Sangat keren banget, kecantikannya di atas rata-rata. Kalau nilai rata-rata 8 pasti lulus. Ya kan, kalau Mongol nilainya 5, tapi karena yang jadi kepala sekolah adalah orang tua Mongol, lulus juga gue. Jadi gitu Bang? Iya, Mongol beneran gitu. Ya? Lulus loh, tetap. Oh beneran? Mongol aja umur 5 tahun udah kelas 1 SD. Oh, pinter banget. Oh pinter. Iya, dan hari ini episodenya adalah kita kedatangan Bunda Ana. Tetapi juga ada bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang ibu hamil yang sangat cantik, ya kan? Yang kisahnya baru-baru ini viral. Jadi kita tonton dulu nih videonya nih. Nah, itulah tadi video yang ada tentang salah satu tamu kita pada hari ini. Cantik, namanya bagus, enak dipanggil apa? Aini. Aini ya? Ya, apa kabar Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang usia? 25. Wah, berarti gua kena kakek ya. Gimana Bang Mongol baik? Iya, nggak begitu. Abang berapa Bang? Ya, tadi bilang sih takutnya ya kan sepuh lah kita ya. Udah kepala 4 lah kami. Ngomong tetap 1. Karena kalau jadi 4 gue berarti Ravana. Itu Wawan opanya kan. Ya, jadi kan konon kabarnya tamu kita ini keturunan salah satu leluhur di Pulau Majeti, salah satu pulau terkenal di Jawa Barat, tempat Nyi Roro Kidul mendirikan keratonnya. Pada saat hamil, dia memiliki permintaan yang tidak biasa, dari mulai berjalan tengah malam sendiri, pergi ke pantai setiap minggu, dan apabila tidak menjalankan ritualnya dia akan muntah darah. Bahkan pernah ada satu kejadian perutnya yang sedang hamil mengempes. Langsung aja kita ngobrol dengan Mbak Aini. Nah, jadi kan ceritanya nih, konon kabarnya kan Aini udah punya kemampuan spiritual tuh udah dari kecil. Itu dari usia berapa deh udah ngerasain itu? Sebenarnya kalau waktu kecil kan aku nggak tahu nih ya gimana rasanya, cuman itu dari pengalaman orang tua yang nyeritain. Jadi dulu kata papa, waktu kecil dari umur aku 3 sampai 5 tahunan tuh, aku tuh sering hilang tiba-tiba. Misalnya jam 1 malam ketika papa kebangun sama mama, tiba-tiba anaknya udah hilang. Terus dicari keluar rumah, lagi main-main sendiri atau enggak lagi nyusulin kakeknya yang lumayan jauh, padahal pintu terkunci, terus gak ada tanda-tandanya pintu terbuka, dan itu tuh terus berulang kejadiannya.
Kayak tapi gitu. Aini pernah ngeliat nggak deh sesuatu yang makhluk halus gitu selama Waktu kecil tuh enggak sih, waktu kecil tuh nggak pernah ngelihat mengalami hal-hal gitu. Cuman tiba-tiba kan waktu itu tuh karena papa tuh ngerasa ini tuh nggak bener nih, aktivitasnya terganggu, akhirnya tuh istilah diruqyah lah gitu, datang. Nah, datang ke daerah Soreang yang emang pada saat itu terkenal. Nah, udah kayak gitu tuh kata ustadznya bilang, katanya ini tuh bersifat sementara, nanti tuh bakal balik lagi, jadi nggak bisa dipisahkan. Cuman kalau kata papa ya udah deh, yang penting mah sekarang bisa istirahat dulu gitu. Ternyata waktu SMP ada sebuah kejadian-kejadian di luar nalar yang emang dialamin kayak gitu. Bunda ada yang mau ditanya mungkin? Enggak, biasanya kan apalagi nih kejadiannya dari waktu kecil ya. Selain itu kan berarti hal-hal spiritual ya. Kalau ke fisik ini pernah ngalamin sakit apa aja? Sebenarnya kalau waktu kecil tuh enggak, cuman kalau waktu SMP karena mungkin dibenturkan sama hal-hal yang menurut aku itu enggak umum pada saat itu, jadi sering mimisan, sering sampai keluar darah di pori-pori, bahkan sama papa sampai dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Kayak gitu, jadi sampai bisa muntah darah. Gimana menurut Bunda? Jadi waktu SMP tuh. Boleh Bunda tambahkan ya? Boleh. Jadi sebenarnya jadi gini Bang, segala kejadian fenomena kebatinan memang sebenarnya bisa sinkron ke fisik. Ketika Aini mengalami mimisan, sebenarnya itu ada yang dekat menarik energinya Aini. Ketika Aini imunnya lemah, sakit, demam, pasti mimisan. Yang pasti seringnya demam kalau Bunda lihat. Mungkin untuk semua orang tua akan dianggap hal yang wajar, demam. Dan ketika keluar darah dari pori-pori pun itu biasanya kan rawan, biasanya orang-orang yang peka tuh rawan. Jadi Aini tuh rawan, selain mimisan, keluar dari darah, sebenarnya sering sakit perut. Iya, kemah ini. Lambung sampai sekarang. Sampai kemah. Sakit perut sampai sekarang kelihatannya. Jadi kalau misalnya lagi ngerasa bahwa ini tuh udah gak baik nih gitu, pasti larinya kemah ke napas, gak bisa sesak napas. Tapi dadanya di bagian kiri. Jadi kan berarti dari kecil itu udah mengalami banyak hal yang spektakuler ya kalau untuk ukuran usia seperti itu ya Bunda ya. Sakit dan sampai, karena buat gue juga agak sedikit kurang bisa dipahami bahwa bisa sampai keluar darah dari pori-pori kan itu mungkin menurut medis mungkin panas dalam. Betul. Bahkan dari mata. Dari mata juga bisa. Berarti kan kayak sesuatu yang kalau orang yang tidak mengerti kan pasti berpikir, wah ini kayaknya udah mulai gejala kanker gitu ya kan. Iya, pasti imun. Sebenarnya ada sinkronisasi. Ketika kita didekati makhluk gaib, orang tiba-tiba memar-memar. Sebenarnya kan itu makhluk gaib itu biasanya meresap energi tubuh kita. Ketika energi kita diresap oleh mereka, otomatis aliran darah kita tidak lancar Bang. Dan otomatis timbul memar-memar. Makanya bahasa orang tua dulu udah dicubit hantu. Padahal emang sebenarnya bukan dicubit, keresap. Dicubit wewe kalau kata Oma. Iya, termasuk yang terjadi sama Aini. Jadi memang energinya karena sudah banyak didekati energi-energi dari leluhur, dan semakin kita melawan malah semakin ada, semakin kita tidak mau malah semakin mengganggunya lebih ke menyiksa kalau dilihat. Tapi kan berarti Aini juga konon kabarnya dari kecil udah mulai bisa mengobati sakit. Sebenarnya itu bukan dari kecil, cuman waktu itu sempat cerita, jadi ada orang yang dibilang dia juga orang yang tukang nyembuhin orang-orang juga gitu, dianggap punya kesaktian gitu di daerah Subang ya Pak ya, daerah Subang. Nah terus dia tuh bilang, katanya aku bakal bisa sembuh sama perempuan, aku selalu dimimpiin perempuan itu. Akhirnya dia tuh bilang ke teman-temannya, ke orang-orang, pokoknya tolong cariin perempuan yang ada di mimpi aku. Kan bingung ini siapa gitu yang perempuan di mimpi itu. Tapi akhirnya teman papa tuh nyobain ngenalin aku ke beliau gitu. Padahal aku tuh nggak tahu apa-apa, yang pada saat itu pada saat SMA aku sibuk dengan dunia aku sendiri yang tidak berpikir sampai sejauh itu ya. Nah udah kayak gitu tuh tiba-tiba pas ketemu, terus kata dia, coba kamu sembuhin aku. Hah, sembuhin gimana? Aku bingung gimana cara nyembuhinnya. Tapi ya udah deh, aku
biar cepat pulang, karena aku kan dulu suka ngegame, jadi biar cepat pulang ya udah deh aku bilang kayak di dalam hati aku tuh, ya lo cepet sembuhin deh dia gitu biar aku cepat pulang gitu. Tapi akhirnya tiba-tiba semua nyaksiin itu tuh kayak keluar kaki 1000 dari telinganya sampai dari badannya kalajengking keluar, terus beberapa hari kemudian dia sembuh. Luar biasa. Dan itu tuh aku aja kok bisa ya Pak sembuh? Aku ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Terus Papa nanya, kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain Pak. Cuma dalam hati aja. Cuma dalam hati kalau aja. Bisa cepat sembuh kalau orangnya. Bisa cepat sembuh orangnya. Nah terus kan konon kabarnya juga adik ini kan juga punya teman masa kecil yang namanya Fajria. Nah itu sosoknya seperti apa dan kabarnya kayak sering meneror. Itu gimana deh? Sebenarnya waktu itu tuh aku ketemu pertama sama Fajria tuh waktu SMP. Jadi waktu itu aku tuh nonton bioskop pada saat SMP tuh populer banget Surat Kecil Untuk Tuhan kalau nggak salah filmnya. Itu kan nonton bioskop sendiri. Nah pas nonton bioskop pas pulangnya aku nggak buru-buru langsung keluar karena biar nggak bahasa Sundanya mah seledek-seledeknya apa ya bahasa Indonesia mah desak-desakan biar gak desak-desakan. Jadi aku nungguin dulu sampai mereka keluar. Pas aku mau keluar tiba-tiba di pinggir aku ada handphone yang berdering. Terus aku angkat, terus aku kayaknya ini ada yang ketinggalan nih handphonenya. Terus aku angkat, itu HP aku ketinggalan kayaknya. Boleh ketemuan nggak buat ngambil handphonenya maksudnya. Akhirnya kita ketemuan di luar pintu bioskop di dekat eskalator. Terus dia bilang makasih. Terus udah gitu kita tukeran kontak nomor. Di nomor handphone ditukerin. Terus akhirnya 3 hari kemudian dia ngechat aku, nge-SMS aku bilang, kita ketemu lagi yuk, katanya. Kamu sekolah di mana? Aku bilang aku sekolah di SMP 6. Kapan kamu pulang sekolahnya sore? Yaudah kita ketemu. Terus kita ketemu di balai kota, aku ajak. Nah di situ tuh dia tuh bilang, udah cerita-cerita biasa cewek lah ya. Cewek lah. Terus dia bilang, kamu tertarik sama sulap gak sih? Kata, hah sulap? Kata aku, sulap tuh yang suka dimainin sama Deddy Kobuzer sama Romy Rafael bukan sih? Ini lebih spektakuler, katanya lebih bagus si sulapnya. Oh iya, terus waktu itu kan lagi musim The Master juga kalau nggak salah. Oh iya. Nah, yaudah deh, nanti aku ajarin ya kamu sulap. Terus tiba-tiba dia bilang gini, nanti, antar aku ke kamar mandi, ke toilet. Jadi ke sana ke kamar mandi, itu di taman. Pas ke kamar mandi, nanti aku ajarin kamu sulap ya sebelum dia masuk ke kamar mandi. Terus dia masuk ke toilet, terus dia tuh bilang, aku ini udah selesai pipisnya, kamu masuk aja. Terus aku masuk, giliran aku yang pipis, pas masuk, kok nggak ada orangnya. Jadi dia tuh ngomong kamu sekarang masuk, terus pas dibuka dia nggak ada orangnya. Terus tiba-tiba di belakang, Tara sulap, kata dia. Nah kamu mau nggak belajar yang kayak gini? Kayak gitu. Oh jadi Aini masuk, dia kan duluan masuk. Ya, dia bilang dia udah selesai. Kamu masuk, buka aja pintunya. Iya, gitu. Berarti kan Aini buat mau pipis. Iya, mau pipis. Pas dibuka pintu, nggak ada. Tiba-tiba ada orangnya yang udah di belakang kita. Iya. Itu mohon maaf, kasusnya di wilayah mana ya, Dek? Di Bandung, Balai Kota. Taman. Nah, terus udah gitu tuh itu dia tuh ya? Dia pamit pulang. Akhirnya singkat cerita dari situ dia tuh tiba-tiba nge-SMS aku lagi, kita belajar sulap lagi yuk. Boleh, tapi udah malam, nggak apa-apa, nanti aku ke rumahmu aja. Itu jam 9 malaman. Belum aku kirim alamatnya aku di SMS, tiba-tiba dia ketuk kamar aku. Pas dibuka, Fajri. Udah dia. Terus sampai puncaknya tuh dia tuh tiba-tiba ngechat aku, bentar lagi ada angin puting beliung, kamu hati-hati ya. Terus aku bilang ke Papa, bentar lagi ada angin puting beliung, kata Fajria. Terus Papa masih menganggap Fajria tuh ya temen aku biasa aja gitu. Terus bener, temen nyata gitu ya. Ternyata langsung terjadi angin puting beliung. Di situ aku kayak, wah ini nggak normal nih, kata kok dia bisa tahu. Itu masih berhubungan nggak dengan Fajria? Masih SMS dan udah sampai sekarang masih. Dan akhirnya diteror masyarakat di situ. Dan sosok Fajriah itu suka meminta sesuatu nggak? Dan kalau meminta apabila tidak dilaksanakan, dituruti, dia marah gitu? Enggak sama sekali. Dia nggak menuntut apapun. Pada saat itu kita happy aja gitu sama Fajriah. Cuman pada saat itu mungkin karena Fajriah mau menyelamatkan mental aku di lingkungan biar nggak disebut aneh gitu. Akhirnya Fajriah tuh ngechat papa aku.
kakak aku, tetangga-tetangga aku, teman main aku, dan sampai bisa menebak setiap aktivitas teman-teman aku. Jadi dicatin aja sama Fajria. Nah, sekarang kan Mbak Mol mau nanya buat Aini. Aini kan pernah diminta untuk menjaga pusaka di rumah Kentang oleh pemilik rumah. Dan ada benda loji Freemason. Boleh diceritain nggak? Oh, iya. Benda loji itu yang Aini dapat apa? Cincin? Jadi waktu cerita lagi nih ya, waktu SMA tuh aku tuh sering ngajak kakak-kakak aku, teman kakak aku untuk jalan-jalan malam, karena pada saat itu kayak kalau nggak keluar malam tuh suka ngerasa sesek aja gitu, jadi pingin jalan-jalan terus. Nah terus tiba-tiba Pak Jria bilang ke aku, kita ke rumah Kentang, katanya waktu SMA tuh, waktu kelas 1 SMA. Rumah Kentang tuh yang di Jalan Banda ya, Jalan Banda, kita ke rumah Kentang. Oke deh, kita ke rumah Kentang, terus Pak Jria tuh bilang, kamu ngerajah ya, nanti kamu Pak Jria suruh aku ngerajah, terus kamu ngerajah tuh nato? Ya, ngerajah di kertas, bikin rajah kayak simbol-simbol tulisannya. Tahu. Nah, aku ngerajah disuruh sama Pak Jria. Terus di situ juga aku ngasih darah aku sendiri. Cuman tiba-tiba sama Pak Jria nanti juga di tangan kamu keluar sendiri kok darahnya. Terus keluar jadi aku dulu kalau ngerajah tuh pakai minyak tinta Japaron yang warna merah kan. Yeah. Terus disatuin, terus aku ngerajah, kata Pak Jria simpen di dekat pohon rumah Kentang. Aku simpen si raja itu di rumah Kentang. Tiba-tiba ketika aku kuliah, kakak aku telepon aku. Kan dia bilangnya aku Pong, jadi aku kalau di rumah dibilangnya si Pong. Pong, panggilannya. Pong, ke rumah Kentang ya. Pemilik rumah Kentang mau ketemu kamu. Hah, rumah Kentang? Soalnya kan pemilik rumah Kentang tuh benar-benar menjaga dirinya banget untuk sama orang-orang umum, sama orang-orang tuh, jadi dia gak bisa sembarangan orang yang masuk ke rumah Kentang. Terus tiba-tiba aku datang ke sana diajak sama kakak. Nah, pas udah diajak sama kakak, terus si Prof tuh cerita, katanya di sini tuh ada sesuatu rahasia besar, kata Prof tuh, yang Prof gak bisa bilang Prof gak bisa nyerahin itu ke sembarang orang, tapi ada beberapa orang pinter, ada beberapa sampai pendeta kata yang udah coba Prof suruh untuk ngurus tempat ini, tapi akhirnya kesurupan, sakit, gak mampu, dan Prof katanya kata kakak kamu, katanya adik kamu kayak punya kelebihan gitu, cuman Prof gak langsung bisa masukin kamu. Prof harus kasih waktu Prof untuk memikirkan ini. 3 hari kemudian akhirnya Prof dapat mimpi untuk gak apa-apa katanya aku masuk ke situ. Akhirnya aku dimasuk ke rumah Kentang, ke dalam ada loji aula. Dan aula itu tuh di setiap temboknya simbol-simbol. Simbol-simbol, terus di depannya tuh ada ada simbolnya jangkar, sampai ada lampu yang nyorot gitu. Ke jangkar itu. Ya. Nah, udah kayak gitu, pas aku masuk sebenarnya si lampu itu tuh udah mati. Jadi udah nggak bisa nggak nyala-nyala, gitu. Udah lama. Tapi pas aku masuk tiba-tiba nyala. Jadi langsung kayak Prof, wah kayaknya kamu deh yang ngebersihin tempat ini, katanya ngejagainnya. Ya akhirnya dipercaya, aku juga kayak, hah? Oh ada ya kayak gini gitu. Soalnya ada benda-benda pusaka pedang, sampai ada tongkat-tongkat, sampai jubah-jubah, sampai ada yang kayak buat ceramah gitu teh tempatnya, mimbarnya gitu. Terus ada cincin-cincin, bahkan cincin-cincinnya, kalung-kalungnya, pokoknya banyak nih di situ. Aku ajak suami juga waktu masuk, kayak gitu, dan dipercayain ngejaga. Berarti Bang, loji Freemason itu bagian dari satanik juga kah? Sebenarnya kalau mau dibilang bagian sih, Freemason ini kan lebih tua dari COS, dari komunitas penyembah setan yang lain. Mereka tuh lebih dulu, tapi apakah ya? Iya, kalau ditanya, kalau orang kan suka nanya apakah mereka ada bagian dari satanik, ya hari ini semua orang hanya menduga. Betul. Hanya menduga, tetapi kalau seandainya dari ceritanya Aini itu lampunya lah berarti kan ya ini Aini. Kenapa? Sebenarnya sih kalau dibilang bagian nggak juga, tetapi kan mereka lebih dulu terbentuk. Lebih sepuh apa? Mereka lebih di atas, perkumpulan orang-orang yang tidak ada nomornya duitnya, membentuk satu komunitas besar dan akhirnya sampai hari ini masih bertahan. Intinya lebih dulu ada gitu ya? Iya, nah cuman apakah mereka bagian dari satanik, kita belum semua mayoritas menduga. Cuman kalau dari sisi gua sebagai mantan satanik,
mendengar cerita Aini ada beberapa hal yang gue boleh bilang tuh berkolerasi, sambung menyambung, ada hubnya, ada hubnya, ada hubungannya. Karena gini, di Bandung itu adalah kota satanik terbesar ketiga di Indonesia. Jadi Jakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat. 3 kota ini teritorinya sama. Teritorinya sama. Oke, jadi Aini kan di persekian dari usia kecil sampai ke 13 tahun SMP sampai ke SMA mengalami hal-hal yang sejujurnya kan nggak masuk di akal. Ya. Tapi pernah nggak kira-kira Aini merasa jenuh? Tapi nggak tahu bagaimana, tetap aja balik lagi. Sering banget, sering bahkan kayak aku udah nggak kuat, gimana ya biar aku menjauh dengan hal kayak gitu, tapi tetap balik lagi sampai tiba-tiba diketemuin rumah kentang yang di situ makin puncaknya ketemu hal-hal goibnya lebih makin naik gitu. Kenceng banget, naik yang banget. Biasanya cuma lihat tuyul, ya, sekarang ke hal-hal yang berbentuk sayap dan sebagainya. Sampai kenceng banget itu waktu di rumah kentang. Soalnya kan waktu itu sama si propnya dipercayain untuk membersihkan pusaka-pusakanya. Dan aku yang ngebersihin pedang yang berkarat itu, bahkan tulang berulang yang... Tapi dibayar nggak sih, Dek, lo? Nggak. Berarti lu penjaga dong, berarti lu kiper. Aku kalau dalam dunia satanik. Tapi pernah nggak Aini diruat, dibersihin ke orang-orang pintar gitu? Sebenarnya tuh aku nggak pernah ya kalau diruat, kalau dibersihin kayak gitu, di ruqyah kayak diruat. Enggak, karena aku tuh kayak udah tahu bahwa ini tuh emang udah dari leluhurnya, karena udah tahu bahwa ternyata leluhur aku Pulau Majeti yang emang tokoh masyarakat di sana gitu, yang emang memegang gitu kendalinya waktu zaman dulu. Mungkin ini emang aku udah nggak, maksudnya gen gitu, udah gen dari sana. Kalau yang namanya gen ini nggak akan bisa diputus. Sekalinya kalau ruqyah kayak gitu, aku lebih percaya ke papa, yang papa ngedoain aku kayak tawasulan. Jadi papa selalu tawasulan buat aku puasa 40 hari buat ngejagain buat ngontrol Aini tetap on the track. Iya. Gitu. Lu pernah ketemu sosok laki-laki nggak sih, Dek? Jadi waktu itu waktu SMA tuh tiba-tiba aku ketemu sama si cowok ini yang gak boleh sama sekali aku deket sama orang. Jadi aku gak boleh pacaran. Tapi dia bukan pacar lu kan? Bukan. Cuman dia seperti kayak ngejagain lu gitu. Iya, jadi dia posesif kayak yang laki-laki ini. Tapi aku bisa melepaskan gitu. Akhirnya kayak kita ngobrol bareng, nggak bisa gitu. Aku nggak bisa sama kamu gitu. Tapi akhirnya dia ya udah mundur gitu. Pernah sih itu waktu SMA. Terus semenjak ada dia, waktu si cowok ini ngedeketin aku, di situ tuh aku mulai bisa ngebaca pikiran orang. Bener. Waktu SMA tuh bisa ngebaca pikiran orang, sampai di situ stres, mual, muntah darah. Jadi kalau ada orang lewat tuh langsung ketahuan dia tuh maunya apa. Tapi aku bilang kayak ke Pak Jer, bilang Pak, aku nggak mau kayak gini. Terus sama Pak Jer, udah coba meditasi, coba relaxin diri, yang akhirnya. Kalau menurut Bunda Ana, gitu. naon lagi. Tapi hilang akhirnya. Saya dari sisi leluhur ya Bang ya. Iya. Karena di sini yang saya rasakan, yang saya lihat menurut versi Bunda ya, ini tuh sebenarnya memang ada faktor keturunan dari papa kuat banget. Dari kakeknya sampai sekarang juga yang dilihat aura wajahnya putih, pakai sorban putih. Terus ada juga sosok perempuan. Ini sebelum nyambung ke satanik nih ya. Jadi biasanya yang seperti ini itu ada waktu ke waktunya. Aini itu tidak selalu seperti ini. Sempet ya udah kayak pensiun kalau ibaratnya, nggak terjadi apa-apa, bisa aktivitas, gangguan hanya kecil. Nah tapi kalau Bunda lihat ini tahun ini nih. Oh, kenceng. Tahun ini berat banget. Berat. Bismillah, nggak apa-apa ya. Yeah. Berat bangetnya bukan hanya masalah gangguan gaib. Yeah. Tapi rumah tangga, keluarga, bentroknya, nggak apa-apa, itu ujian. Kembali lagi, adakah sangkut pautnya dengan satanik tersebut? Kalau boleh Bunda simpulkan, ini leluhur Aini, mempertahankan jiwanya Aini. Ini faktor, mohon maaf, Ana bilang iblis ya Bang ya? Maksudnya iblis ini ingin, astagfirullahaladzim.
nggak mau dibuka, Bang. Jadi intinya ini ada yang direbutkan jiwanya, tapi nggak mungkin leluhur Aini juga sama-sama tinggi. Iya, jadi intinya sama-sama kuat, sama-sama kuat. Dua-dua bertahan. Jadi memperebutkan jiwa yang intinya ini jiwa nih, kita badan, jiwa, raga, sukma. Orang tuh kan sukma. Kalau sukma diambil kita belang-binglung aja pakai bangun tidur. Aini tuh jiwa. Jiwa. Jadi jiwa Aini tuh sebenarnya sering diculik. Ntar leluhur Aini merangin lagi ya dengan doa orang tua juga yang pasti ya. Karena kalau tidak ada doa orang tua juga mungkin udah entah kemana dari kecil loh ini, dari kecil, dari usia 0 sekian bulan sebenarnya banyak keanehan. Jadi yang energi sampai darah atau apa sebenarnya ya itu mah ya punten dari iblisnya itu. Dari iblisnya itu mungkin kalau leluhur Aini tidak kuat juga gini. Dan yang Bunda lihat tahun sekarang ambruk, lambungnya kena, migrainnya ada, pundaknya berat. Sama suami, kalau nggak bertahan, ributnya udah kayak minum obat. Ini meledak-ledak. Bener nggak? Ya insya Allah lah masih ada orang tua yang mendoa itu nomor 1. Bener. Dan kita berusaha, misal Bunda bilang yang ruatan atau apa itu, mungkin namanya manusia itu adalah ikhtiar ya, tidak apa-apa dilakukan, tapi sebenarnya semakin kita melawan itu semakin bentrok. Jadi kalau Bunda lihat seperti yang kita bahas tadi, perangnya energi positif dan negatif. Energi positif dari leluhur, energi negatif dari sebelah memperebutkan jiwa tersebut. Iya Bunda, soalnya waktu aku ini sekarang berasa nggak nyaman? Pasti dari tadi udah nggak nyaman. Ya, ini kan, ini nggak nyaman. Ini deg-degan, pengen nangis, nggak usah ditahan, karena apa? Terkadang leluhur juga banyak yang ingin menyampaikan segala sesuatu, tapi terkadang cara penyampaiannya tidak semua misteri harus kita ungkap. Ada juga yang harus kita skip, tahan. Dan itu sama ketika Bunda mau mengungkap juga ada jangan yang itu. Tapi satu, kan Aini lagi mengandung, nangis itu sah ya Bang ya? Sah. Menangis itu kan bukan karena salah. Itu sah. Tapi bukan karena berarti kita takut kita kalah ya. Dan intinya gini, kita tahu loh. Dan kita pertama kita punya Tuhan. Kedua ada energi leluhur positif yang menjaga kita. Siapapun mereka, dan ini sebenarnya terus aja ini tuh didorong untuk terjerumus dibawa ke situ. Ntar tarik lagi tuh sama energi leluhurnya. Jadi ya memang seperti perang. Tahun ini tuh perang. Apalagi bulan Agustus kemarin sakit, drop ya. Sering drop banget, sering parah itu. Nah, dropnya ada yang masih kita bisa jalan. Kalau dilihat sosok macam-macam, sosok energi leluhurnya ada, tapi sosok itu juga nguntit dan kayak udah mau nyerang dia tuh semakin kita lawan nyerang. Itu semenjak di rumah kentang tuh kan Aini ninggalin rumah kentang. Jadi ketika udah proses pembersihan karena udah nggak sejalan sama si propnya udah kemana-mana gitu pikiran soal itu, Aini pergi ditahan sama yang penghuni di sana. Jadi tetap harus Aini yang megang pusakanya, dan tapi kan itu ada terlibatan manusia gitu di sini yang Aini mungkin Aini nggak bisa mengendalikan si propnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi gua adalah begini, nggak apa-apa sebenarnya fasenya Aini nih sampai kita ketemu hari ini udah berjalan sempurna. Betul. Tinggal bagaimana setelah ini Aini harus tetap berdiri, jangan ambruk. Betul. Karena intimidasi ini yang paling berbahaya. Intimidasi itu bisa membuat Aini seharian tuh pasti uring-uringan. Jadi kayak nanti kan yang paling berbahaya itu Aini itu bukan ketemu SMS atau WA atau message dari Fajria, tapi your mind. Gimana Bunda menurut Bunda? Jadi gini sebenarnya setiap orang, setiap makhluk, setiap manusia, apalagi kita yang kita mempercayai leluhur kita tuh ada. Mereka tuh yang tidak ada tuh jasadnya, energinya mereka ada, mereka menyayangi anak cucunya. Dan siapapun orang terpilih akan mengalami hal ini. Ibaratnya kita ini sedang Aini ini pencarian jati diri. Iya benar. Ini adalah kita sedang menjalankan perjalanan spiritual yang dinamakan pencarian jati diri. Aini kedepannya mau jadi apa? Jati diri Aini tuh dibentuknya seperti apa? Itu. Dan memang tidak akan bisa diobati. Give apa sih pemberian dari Tuhan yang bisa kita tolak baik, meskipun manusia terasa itu buruk, sebenarnya itu baik.
tapi ini hanya perjalanan. Setiap orang tuh pasti akan mengalami perjalanan ini. Sebenarnya semuanya mengalami perjalanan spiritual tuh semua orang. Tapi ada yang menyadari, ada yang tidak. Dan kadarnya ada yang ringan, ada yang berat. Tergantung gitu. Tergantung pertama dari leluhurnya, tergantung nanti kita ke depan itu kita mau jadi apa. Betul. Mau jadi apa. Jadi otomatis sekarang Aini lebih fokus adalah menjaga janin. Betul. Ya, Jadi kalau Aini mau kemana-mana sebisa mungkin harus apa namanya ya, kita kayak akal sehat kita nih masih ada. Jadi yang Bang Mongol kalau ngeliatin orang kesurupan, gue selalu bilang, lu masih bisa dengar apa yang kita bilang. Kontrol diri itu ada namanya. Jadi di saat Aini mau melakukan sesuatu kayak ke pantai sendiri, ya silakan aja deh. Tetapi tetap ingat, ada dirimu tuh penguasanya selain Allah, orang tua, diri lu juga penguasanya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran yang lu tahu itu nggak boleh. Jadi harus lakukan perlawanan secara sendiri gitu deh. Cuman kan posisinya karena tadi yang kata Bunda bilang semua tuh makin memuncak ketika tahun sekarang. Jadi kalau misalnya Aini gak ke pantai atau misalnya Aini gak keluar rumah untuk cari angin malam-malam, itu tuh kalau gak dilakuin darah tuh bisa timbul di mana-mana, di telinga, sampai muntah darah. Jadi kalau misalnya Aini ke pantai hilang kayak gitu. Tapi kalau Aini ke pantai atau Aini ke gunung atau Aini kemana, apa yang Aini lakukan? Sebenarnya Aini nggak ngelakuin apapun, cuman pingin kesana aja gitu. Kesana aja, kayak panggilan yang tiba-tiba ada yang manggil gitu, tetap pergi. Tapi loh Bang, sebenarnya hal tersebut tuh apabila kita melakukannya tanpa paksaan itu bagus. Kita bersinergi dengan alam. Dan kalau kita memang itu niatnya bersinergi dengan alam, apalagi seseorang yang sedang. Tapi kenapa lehernya merah sini? Hah? Enggak langsung. Iya. Bersinergi dengan alam. Nah, orang yang bersinergi dengan alam itu ada yang memang sangkut pautnya dengan kegaiban, ada yang enggak. Apabila kita melakukannya tanpa paksaan itu sebenarnya bagus. Tapi kalau yang Bunda lihat apa yang terjadi pada Aini adalah memang dia sedang perjalanan spiritual. Ada memang yang harus kita silaturahmi. Tapi yang Bunda tidak sukanya itu dengan unsur paksaan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali memang kita melakukan hal itu bagus, kan di sana ngapain? Ya nggak apa-apa, kita bersinergi dengan alam, meditasi, berzikir di alam semesta pun bagus. Ketika kita melantunkan zikir, tidak usah yang panjang dengan la ilaha illallah, dengan syahadat, itu benar-benar diresap dengan alam, kembali ke tubuh kita. Jadi kalau memang Aini masih sanggup menjalankan itu dan didampingi orang tua, satu, tidak apa-apa untuk dijalankan, tapi satu, ada waktunya, tidak setiap saat. Dan di sana untuk ngapain? Duduklah, termenung, berdoa. Jadi pakai jaket. Karena lu lagi hamil. Berdoa aja. Jadi mungkin sekarang itu Allah juga kasih filter Bang, lewat janin. Kasih filter, karena ketika kita egois memikirkan diri sendiri, sebenarnya kita kan ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah yang harus kita jaga. Karena itu filter 33 pantai itu kan sempat Aini kasih tahu juga. Jadi Aini tuh ketika puncaknya tuh mungkin dulu Aini main-main gitu dalam dunia supranaturalis, sekedar kayak melihat hal kayak gitu, pergi ke gunung. Tapi tiba-tiba mungkin udah saatnya si leluhur itu datang, udah waktunya dan diberikanlah tugas, kamu harus pergi ke 99 pantai, 99 gunung dan 99 kuburan. Di situ Aini buat apa? Kalau misalnya Aini udah nyelesain itu pun, ya itu efek akunya apa gitu. Setelah itu aku bakal jadi apa gitu. Nah, jadi mulai dari situ ketika ada mereka datang ke Aini, akhirnya di situ ketika Aini gak ngejalanin hal itu tuh muntah darah, lebih parah gitu muntah darahnya dibanding dulu. Jadi Aini sekarang ngerasa bahwa leluhur Aini itu kayak memaksakan kayak memasakkan kehendak gitu. Jadi memang. Kayak paksa banget aku tuh harus ke puncak, harus apa yang seperti yang mereka mau dan mereka inginkan gitu. Nah disitulah kita bahwa memang kita menghargai leluhur. Tapi sebenarnya kembali lagi ketika kalau Bunda percayanya seperti ini, dari siapapun, dari manapun, kalau memang itu telur, keluar dari pantatnya ayam, kita ambil. Tapi mohon maaf, kalau kotoran kita buang. Nah, even itu adalah leluhur, ketika memang memaksakan dan sampai berefek, kalau menurut Bunda, enggak.
Jadi meskipun kita ada leluhur, karena Bunda yakin kalau leluhur kita yang sejati itu nggak akan. Karena ketika kita pencarian jati diri, itu bukan hanya leluhur yang bersama kita. Bisikan positif, negatif yang mengaku sebagai leluhur, karena Bunda punya keyakinan kalau leluhur tuh nggak akan seperti itu. Cuman ada cerita juga, jadi ketika ini mencoba apa sih puzzle ini tuh ini coba kumpulin gitu. Kok bisa ya sampai leluhur semenekan ini gitu, kok bisa aku harus cepat-cepat untuk melakukan hal ini. Karena jadi ada cerita waktu dulu kakek, kalau ini bukan kakek Uyut, berarti kalau papa kakek Kisahuri namanya. Kisahuri itu adalah salah satu kuncen pertama di Pulau Majeti. Jadi keluarga Aini, kedua papa zaman dulu itu di Pulau Majeti yang ngebangun daerah situ, ngebangun Pulau Majeti dan jadi kuncen pertama. Tapi tiba-tiba Kisahuri kakek Aini tuh meninggalkan mendadak Pulau Majeti. Jadi ditinggalin pada malam-malam ketika hujan gede, ninggalin harta, ninggalin rumah, pokoknya ditinggalin semuanya. Nah, udah ditinggalin, semenjak itu kejadian aneh ke keluarga tuh mulai terjadi ke keturunan-keturunannya. Tapi kan pertanyaan ini, kok bisa apa yang dia bangun dia tinggalkan gitu. Tapi sekarang mulai dari situ mau nanya. Masih ada nggak pertilasan leluhurmu? Masih ada. Di sana tuh jadi situs kebudayaan. Masih terawat rapi nggak? Nah itu keresahan dari leluhur Aini yang ngerasa bahwa Aini tuh harus mulai memegang itu. Tapi untuk memegang itu gak bisa dalam posisi Aini sekarang. Kamu harus masih berproses, kata-kata mereka gitu. Soalnya budayanya. Setahu Mongol nih. 11 tahun gua terlibat di satanik, 11 tahun gua belajar tentang yang namanya kegelapan. Yang memaksa tuh hanya satu, dunia satanik. Keluarga tuh nggak mungkin maksa. Ya, yang seperti mungkin yang tadi kalau itu leluhur nggak mungkin ya Bang ya. Ya mungkin ya perangnya tersebut. Kalaupun dia mungkin niatnya beda. Ya kan, bersihkan. Ya kan, gali kembali apa yang mungkin. Nah, karena kalau dia maksa, dia kayaknya nggak masuk di akal. Karena dari Mongol ngalamin tuh maksa tuh, iya. Karena Mongol juga pernah ngerasain, Lala pernah ngerasain, teman-teman gua yang lain pernah ngerasain tekanan itu. Tekanan yang membuat kita tuh kalau boleh milih meninggal sekarang, pingin meninggal sekarang. Tapi masalahnya pas kita pingin meninggal nggak meninggal. Udah nyoba pingin begini, nggak tahu bagaimana jadi begini. Jadi karena satanik itu kan sifatnya selalu pemberontak. Keras kepalanya tuh di ambang batas. Nah, jadi otomatis kalau itu terjadi, Mongol tuh udah paling bener tuh kayak papa. Nemenin dulu, nanti di sana dia melakukan apapun yang menurut iya kan? Dia pulang, berarti setidaknya kalau Aini berangkat lagi ke sana, Ayah tuh udah aman. Karena di sana udah melepaskan firman Allah, udah ngelepasin hal-hal yang sesuai dengan akidah. Jadi anaknya mau berangkat, bapak tuh udah nggak khawatir. Yang bermasalah kalau lu pergi ke tempat baru, bapak nggak ikut. Karena kita kan takut yang namanya raupan. Dalam dunia spiritual tuh raupan tuh kayak ada takutnya tuh kita diraup gitu. Nah, cuman ya kalau sekarang pertanyaannya kan udah berapa gunung deh, udah berapa pantai yang didatengin? 33 pantai dari 99. Udah setengah ya, Mak? Iya. Usia kandungan sekarang berapa? Masih 60 Bang, kalau 99. 7 bulan bentar lagi. Udah USG? Udah. Anak? Aman dari hasil USG, anaknya perempuan. Ini mah maksudnya gini ya, ini sebenarnya dari leluhur tuh anggap kita dari tim ya, tim leluhur tuh insya Allah akan menjaga. Amin. Akan menjaga insya Allah. Selain ya kita berpegangan teguh kepada keimanan, fondasi kita ibaratnya terhadap keimanan kita harus tetap terjaga. Karena bisikan mereka itu yang bahaya itu bukan bisikan mereka, tapi bisikan yang sudah mengalir dalam darah daging. Kalau kata bahasa Sunda, setan itu mana di dalam tubuh Bang, yang setan ke dalam hati dan perasaan, yang membisikkan-bisikan ke Aini. Nah itu. Jadi kalau menurut Bunda hanya dijaga, tapi yang masuk akal dijalankan, yang tidak masuk akal nggak usah. Jangan dijalanin. Dan jangan pernah ada rasa takut. Kalau dari sisi Kak Mongol sih dari tadi saya mencoba melakukan komunikasi dengan hal-hal yang lain, tetapi gua udah dapat beberapa hal. Ada beberapa hal yang gue coba percayai, tapi kami
dalam hal apapun tuh kita namanya cross check. Bener banget. Karena biar bagaimanapun mereka tuh bapak pembohong, Bener bapak banget. manipulator. Manipulator. Ya, kan? Jadi jangan langsung dipercaya Bener kalimatnya banget. dia. Kita harus Iya. balancing system dulu Benar, nih, ya. cross check. Iya. Jangan sampai kita Difilter mempercayai dia ternyata nggak begitu. Tetapi satu hal yang Aini harus ingat adalah begini deh. Di saat lu melakukan sesuatu di luar batas kewajaran, yang lu harus ingat adalah ada anak yang sedang kau kandung. Bener banget. Filter. Ada the next step keturunanmu. Nggak mungkin leluhurmu menghancurkan keturunannya. Karena leluhur berharap tuh, leluhur tuh dari awal dia jadi tuh berharap keturunannya berlanjut. Bener banget. Oleh sebab itu kenapa dulu orang tua kalau bisa anak laki biar lanjutin, kalau kita orang Iya. Manado tuh harus ada Namanya ya, pelanjut kayak- marga gitu. Iya. Jadi marga kita jangan mati gitu. Nah, otomatis tapi kan pasti ada sisi-sisi yang rumah kentang ini yang agak sedikit kita waspadai. Tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh adalah Iya. tetap masih ada Tuhan. Bener. Betul. Bener. Tetap masih ada Allah. Jadi ini nggak usah khawatir, suami, ayah juga, keluarga besar juga nggak usah khawatir terhadap apapun. Selama kita masih meyakini Allah itu dahsyat, Dia itu luar biasa, sebagaimana firman-Nya di Alkitab, di Al-Quran bahwa Dia nggak bisa dikalahkan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh omnipotent. Mak ada yang mau disampaikan mungkin? Jadi intinya seperti ini, setiap manusia, setiap orang itu mengalami cobaan dan ujian hidupnya masing-masing. Benar. Tapi kembali lagi, kalau intinya badan Ain itu kalau ibarat bahasanya tulang wangi. Tulang wangi itu intinya Tulang ya, wangi apa tulang wengi, Mama? tulang wangi. Oh, Wangi itu wangi. jadi leluhur Yang iya, kita nyium nyium, iya, nyium. akan Nah, datang. ada itu. Iya. Memang insya Allah Kayak apapun, Farah. betul, apapun yang Allah berikan, apapun yang alam semesta kasih Izinkan. terhadap kehidupan kita, itu 100% insya Allah kalau kitanya ikhlas pasti akan ada pemanfaatannya yang baik. Amin. Tapi ketika kita memang ada pencapaian atau perjalanan, pasti kita kan akan mengalami nanjak, turun. Nah, ini kan sekarang lagi nanjak-nanjaknya. Setelah nanjak berarti turun. Berarti setelah kita capek, insya Allah akan tenang. Iya. Insya Allah akan Betul. tenang. Dan Betul. ketenangan itu memang beradanya dalam hati dan pikiran dan jiwa Benar. kita. Iya, betul. Tidak luput dari doa. Betul. Karena mungkin yang Aini rasakan juga, saya ngalamin bang, nggak yang ujuk-ujuk seperti ini. Proses Nggak asa yang- gila, aduh masya Allah. Tapi yang udah berakhir, alhamdulillah jadi berkah. Iya, Bang. betul. Jadi buat Aini ya udah semangat terus. Ya. Gak usah khawatir terhadap apapun. Jalanilah hidup ini, semuanya pasti akan ada hikmahnya. Juga buat mungkin Ma'ana juga kita akan tetap membantu Aini nanti biar tetap berada pada koridor yang baik. Amin, Ya kan? alhamdulillah. Nanti kalau anaknya udah lahir ya kontek-kontek kabar-kabarin kita lewat zona. Iya. Ya kan, kalau mungkin misalnya gue pingin banget tuh ngeliat itu pantai itu lucu tuh buat apa kontemplasi malam-malam. Iya, dan gelap. sebenarnya nggak usah harus Ih, kita lagi 99 berdiam loh. diri kan Sebenarnya ular. ya Allah, 33 tuh udah bisa stop. Udah berhenti ya. Udah berhenti. Tiga angka kelipatan yang menghasilkan angka 9 adalah 3. 3 adalah 9. Iya. Udah harus Udah berhenti. selesai. Sebenarnya itu Udah tuh selesai, step bukan? awal, Iya. step awal kan 33, tapi emang di 33 ini tuh emang katanya emang harus disempurnakan. Jadi secara energi kan semenjak udah 33 pantai itu ya, Bun. Jadi Aini tuh ngerasa energi ini tuh meluap-luap banget. Dan ketika nyentuh orang tuh bisa keluar darah. Ini begini aja kamu. Gitu. Bisa nggak ini selesaiin 33 nanti keturunanmu yang melanjutkan. Jadi Jangan. biar ada tugasnya anakmu Aduh, lahir kasihan. melanjutkan nanti di usia sepersekian, kan ini tugas leluhur. Pasti dia akan tetap menjaga. Taruhan berapa? Tapi ngomongin soal Bang Mongol tadi, mereka udah bilang kalau kamu nggak selesaiin anakmu aja ya. Iya, Jangan anak kayak gitu. karena begini deh. Leluhur itu berharap keturunannya tetap melanjutkan estafet. Omong leluhurku adalah raja-raja dulu. Dari jalur mama tuh raja-raja. Bahkan salah satu leluhur kita tuh dipotong sama Belanda, ditaruh di piring lehernya, kepalanya, masih bisa bunuh 187 orang dengan leher yang terbang. Ya toh, nih leluhurku di atas nih para raja dari jalur bapakku juga begitu. Nah kan nggak mungkin Mongol menyelesaikan apa yang mereka suruh selesaikan. Mamaku dulu waktu dia hamil ngejanjiin Mongol kepada setan. Pas gua lahir, gua besar, gua mulai usia 4 tahun bisa melihat something yang tidak lagi bukan wewe gombel tapi manusia berbentuk hitam terus ada sayapnya dan sebagainya. Itu Bang Mongol dari umur 4 tahun. sayap silver. Ya kan? Dari umur 4 tahun itu Bang Mongol ngeliatin. Nah,
fase demi fase Bang Mongol lewatin, hidup dalam ketakutan, gua nggak tahu mau bagaimana. Tapi kan setelah kesini-sini Bang Mongol, anakku lahir. Jadi mau tidak mau, gua nggak boleh ambruk deh. Dah lu nikmatin aja, lu udah nyampe ke 33, kalau bisa, karena udah 7 bulan deh. 7 bulan kalau lu nggak bisa ngontrol, nanti lu melahirkannya susah. Karena pembukaannya nggak terbuka, jadi mendingan lu istirahat, kelonan aja sama suami, ya kan, manjamannya nama suami. Di saat besok lu melahirkan, generasinya akan lahir generasi yang cemerlang. Amin. Itu pasti. Kenapa? Karena leluhurmu cemerlang. Kalau leluhurmu kabur meninggalkan itu, jangan bilang bahwa dia lari dari tanggung jawab. Ada sesuatu yang dia berusaha, mungkin dia ngorbanin diri. Mungkin. Karena ada yang memilih gue jadiin tumbal aja biar generasi gue ke bawah nggak ngalamin itu. Iya, yang Aki Sahur yang meninggalkan itu mungkin, kan ya bisa jadi. Mungkin di saat dia membuka Majesty itu mungkin di situ udah ada satu something yang satu kekuasaan gelap. Iya, nah itu maksudnya. Leluhurmu berkorban demi generasi selanjutnya tuh hidupnya enak. Ada perjanjian gitu. Yang di atas ini yang merongrong lu ini. Iya, yang sekarang Pulau Majid itu yang megang itu bukannya lo kok merinding. maksudnya gitu. Jadi sekarang pengorbanan leluhurmu yang pertama ini meninggalkan ini, tapi kan dia tinggalin semua udah disiapin sama dia. Iya. Nah, jadi perjanjian itu jangan sampai Aini nebus. Dia udah mengorbankan diri harusnya. Nah, itu yang diklaim. Itu yang Bang Mongol juga lakuin deh. Bang Mongol boleh jujur, berapa kali Bang Mongol almati. Bang Mongol tuh MC-nya Selat Sunda itu loh, Tsunami Selat Sunda di Tanjung Lesung. Bang Mongol MC di acara itu. Oh, yang kemarin tsunami. Iya, yang Palu ya Allah di Tanjung Lesung, Serang ya. 17 dan Mongol MC-nya udah dibayar DP. 3 hari sebelum acara, nggak tahu bagaimana tuh salah satu roba acara 3 hari lagi. Wow. Mongol dibatalin. Ya gue ngambil job lagi dong di Solo, lah gue stand up komedi termahal. Ambil di Solo lagi selesai acara, Mongol pulang hotel jam 2 siang, Mongol tuh nangis sama kayak anak kecil. Coba kalau Mongol di situ, Mongol orang Manado Sangir. Kami tuh daerah Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, pasti jago berenang. Tapi kalau Anda ditimpa Rijing, tetap menghadap yang kuasa. Ya terus jadi maksudnya begini deh. Leluhur kita, Tuhan yang kita miliki pasti akan menolong kita, pasti akan menuntun menjaga. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau boleh istirahat aja dulu deh, cari buku yang bisa lu baca, ya kan? Dengar lagu lu terserah lah mau lagu siapa, suruh laki lu kerja cari beli wifi apa gitu kan. Nah di rumah cukup 33 itu kalau dari Mongol. Biarkanlah generasi selanjutnya yang lanjutkan. Dan yang kedua, jaga bapak lu jangan tepar. Iya. Karena kalau bapak lu tepar, lu kehilangan. Susah lagi kita nyari lu. Iya. Buat bilang sama bapak lu, jangan sembarang terima hal-hal yang nggak masuk di akal. Jangan dikunyah. Jangan ditelan. Jangan dikunyah. Jebakan Batman-nya akan mulai berlaku. Tapi satu hal yang pasti adalah bapak lu juga mumpuni. Laki lu yang enggak. Jadi yang penting adalah begini. Ini harapan kita berdua, Bang Mongol sama Bunda ini lah, Bunda Ana ini tuh sehat sampai melahirkan, sehat sampai membesarkan anak, sehat sampai anaknya besar dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Terus yang kedua adalah ya kalau memang saatnya beristirahat, mungkin beristirahatlah. Setelah anak mungkin lahir kalau mau melanjutkan dipersilakan, tapi ingat deh jangan terlalu capek karena anak kita butuh ASI, butuh perhatian, butuh kasih sayang dari kita. Yang kedua, jaga bapak lu, mak lu mah biasa aja. Maksudnya ibu rumah tangga yang baik. Tapi bapak lu jangan sampai ambruk. Baru yang terakhir, menurut Bunda Ana bagaimana perjanjian? Ya itu sebenarnya banyak sekali kita semua tanpa sadar kita harus menjalani karma-karma leluhur. Itu ada karma-karma leluhur tuh ada yang karma baik, ada yang karma tidak baik. Dan banyak orang itu ada yang sadar, ada yang tidak dengan kita menjalani karma leluhur. Makanya perputarannya seperti ini lagi, seperti itu lagi. Kayak ini sekarang seperti ini.
ya Bapak juga dulu sama ngalamin seperti ini, turun lagi ke sini. Nah, itu kan seperti itu. Nah, apa karma itu bisa dilepaskan? Apakah perjanjiannya itu kan tidak semua misteri harus bisa kebuka, nggak bisa juga. Udah generasi ke-9. Apalagi udah kita buat bapaknya kita aja udah mumet. Betul. Tapi yang pasti memang ada sesuatu yang memang harus ditebus oleh beliau dan belum sempat ditebus dan menjadi tugas Aini. Oke. Nah, apa itu? Kita tidak bisa akan tahu. Ya, perjalanannya masih berlanjut. Betul, masih berlanjut ya. Inilah yang dinamakan perjalanan pencarian jati diri. Pencarian jati diri itu yang diaping oleh leluhur. Untuk apa? Menyelesaikan janji-janjinya. Tapi kan konon kabarnya mereka yang melakukan perjanjian dengan iblis itu katanya kan mendapatkan kekayaan, kemakmuran. Itu benar nggak sih, Bunda? Ya ada, tapi biasanya bersikapnya sementara. Dan mungkin kalau leluhur bukan seperti perjanjian seperti itu sih Bang. Seperti ada peperangan yang belum selesai. Ada juga perjanjian mereka untuk transaksi apa di masa itu. Ya mudah-mudahan aja pas besok dia tidur ya kan mimpi leluhur lu naruh emas di mana. Jangan lupa telepon Bang Mongol lah buat gue 2 gram 4 gram. Nah, Bang, tapi sebenarnya apa yang seperti itu sebenarnya kayak uang gaib yang perjanjian kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada. Kalau ada, saya akan cari duluan Bang. Saya tidak akan praktek, saya tidak akan syuting Bang. Gua lagi, apalagi gue. Gua pulang mana nih, gua nggak usah lagi jadi stand up. Kalaupun memang leluhur itu memberikan berkah dan karomahnya, pertama dari ketenangan hati. Biasanya kalau leluhur yang positif, ketenangan hati, kesejahteraan, ketentraman, dan udah pasti rezekinya berkah. Iya betul. Bukan berarti kita banyak tapi tidak berkah, berlimpah tapi nggak tenang. Nah, kalau memang berkah dari leluhur sudah bersatu dengan kita dan sudah kita terima, insya Allah kita diberi ketenangan dalam hidup. Nah, ini perjuangan prosesnya proses. Buat kue, buat brownies juga tidak langsung jadi brownies bagus. Bener nggak? Wah, nah sekarang tuh lagi seperti ini. Tapi bisa nggak berarti insya Allah Desember tuh agak mereda. Amin. Insya Allah. Ya, amin. Ya, portalnya juga agak-agak ketutup nih Bang kalau Desember tuh. Iya. Pokoknya semuanya sih harapan kita ke depannya semuanya berjalan dengan lancar. Karena biar bagaimanapun kan janji Tuhan, janji Allah kepada orang yang beriman tuh kan semuanya dipermudah. Ya kan, semuanya dicukupi. Ya kan, tidak harus berlebihan tapi cukup itu udah berkah. Iya, udah berkah. Jadi juga sama juga dengan yang nonton ini. Kita bisa mengalami apapun dalam hidup, tetapi selama kita masih punya pengendalian diri, niscaya hidup kita tuh nggak akan terlalu ribet sebagaimana sebelumnya. Yang penting adalah tetap balik lagi ke akidah, balik lagi ke agama. Karena yang bisa menjanjikan ketentraman, kedamaian yang sempurna itu cuman Gusti Allah. Kalau orang Jawa bilang, kalau agama Kristen kan Tuhan. Semoga keluarga ini baru bahagia selalu, buat suami tersayang, pengendalian emosi, mudah-mudahan dengan berjalannya hidup emosi bisa dikontrol, ya toh. Terus yang kedua, jangan dulu cari yang kedua karena yang satu aja ribet. Jadi tetap tonton Kalapuna. Saya Mongol, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen plus lonceng. Bye-bye. Terima kasih Bunda Anda. Terima kasih ya ini. Sukses selalu ya Dek. Amin ya Rabbal Alamin.